blood. Double kill. Triple kill. Maniac. Savage. Halo Icilkers yang masih bernapas, waras, dan punya tujuan hidup. Kembali lagi dengan The Santos, kesayangan emak gua, di kanal YouTube FM 3.0 yang akan ngebacot aksi heroik tante-tante racing yang dulunya semehot sekarang masih tetap berbobot. Film ini berjudul Gunpowder Milkshake tahun 2021 yang menceritakan PSK, perempuan suka kekerasan, aksi emak-emak yang pakai peluk godam, rantai kebencian dan kampak silaturahmi, serta aksi cewek tingginan seksi yang bikin si Johnny birahi. Langsung saja siapkan kopi, pasang handfree, silahkan terlentang kembali, let's go. Cerita dibuka dengan seorang gadis tingginan seksi yang habis ngebantai sekelompok mafia. Setelah itu ia pulang ke rumah untuk minum milkshake agar tumbuh sehat dan kuat. Di saat menjahit kostum kesayangan, ada panggilan WA masuk yang meminta untuk bertemu di restoran langganan. Perkenalkan main karakter kita yang bernama Samantha atau dipanggil Sam. Sekali muncrat Sam yang menunggu kedatangan seseorang, ia teringat 15 tahun yang lalu, yang dimana saat itu ia menunggu kedatangan seseorang yang ternyata ibunya yang bernama Scarlett. Sam membawakan sesuatu yang diminta ibunya, yaitu sebuah buku, Don't Judge Book the Cover, yang berisikan pistol. Scarlett yang memberikan kabar tidak mengenakan, yaitu menghilang sementara waktu tanpa membawa Sam dengan alasan untuk keselamatannya. Sam yang akan dititipkan ke pria bernama Nathan. Di sini Sam menolak, dia ingin ikut bersama ibunya atau lebih baik dititipkan di perpustakaan bersama bibi-bibinya. Namun hanya Nathan yang bisa menjamin keselamatan Sam. Mereka pun menyeruput milkshake susu bersama agar tumbuh kuat bersama. Di saat Scarlett pipis, tiba-tiba sekelompok pria tidak dikenal datang yang ternyata mereka mencari Scarlett dengan menanyakan kepada Sam. Namun Sam yang maju tak gentar. Yang terjadi, Tell me, there she is. Close your eyes, baby girl. saat Sam memejamkan mata, ibunya sudah pergi begitu saja tanpa memberikan uang jajan, yang membuat Sam bersedih. Dan sekarang Sam seperti ibunya yang menjadi pembunuh bayaran yang dipekerjakan oleh The Firm, organisasi pembunuh bayaran profesional, terorganisir, punya aturan, punya klien seperti startup santet online yang dimanajeri oleh Nathan. Di sini Nathan memberikan misi baru dari The Firm, patuh digaji, bandel dimutilasi, yang seenaknya jidat. Misi Sam yaitu membunuh dan mengambil kembali uang yang telah dicuri seorang akuntan dari organisasi The Firm yang jumlahnya setara dengan anggaran MBG. Adegan berpindah di mana bos mafia, Pak McLester, yang menemukan anak laki-lakinya sudah tidak bernapas dengan paru-paru, serta dia menginginkan isi kepala pembunuh sang anak, yaitu pelakunya Sam di awal film. I get it. Sam yang sudah tiba di perpustakaan membawa tas yang entah berisikan apa, serta bertemu dengan 3 emak-emak pustakawan, yaitu Madeline, Anna-May, dan Florence, yang ternyata mereka adalah teman dari sang ibu yang pernah hidup bersama saat Sam masih orok. Scarlett's kid. Yeah. How is your mother? Haven't seen her in 15 years. Ternyata di sini Sam ingin upgrade perlengkapan berburunya. Charlotte Bronte. Virginia Woolf. Setelah update software, Sam langsung menjalankan misi di mana ia menuju Hotel Red Doors serta menemukan tas yang berisikan uang cek yang ia cari yang dicuri akuntan, yang ternyata dia bukan villain melainkan bapak-bapak yang terpaksa melakukan demi melunasi pinjol untuk menolong putrinya. Di sini Sam tidak sengaja kepencet dikarenakan Bapak Samsul yang mencoba menghalanginya. Di sini Sam teringat masa lalunya ketika
mendengarkan curhatan Pak Samsul yang dimana sisi kemanusiaannya muncul. Ia pun menolong Samsul dan membawanya ke dokter langganan khusus para killer dan memutuskan untuk menolong anak Pak Samsul yang diculik dengan mengabaikan perintah dari The Film. Nathan pun menjelaskan jika sampai dia tidak membawakan paket pesanan dengan benar, maka taruhannya keselamatannya yang sudah tidak bisa Nathan jamin. Akhirnya untuk mendapatkan Sam serta paket tersebut, Nathan memerintahkan 3 pemuda berbahaya untuk membawa kembali Sam dan paket tersebut, guys. Sam yang sudah berada di tempat COD diarahkan oleh para penculik anak Pak Samsul. Someone who has your money. I want the girl. Where's Daddy? Had an accident. He sent me. Namun di sini 3 pemuda berbahaya muncul untuk membawa Sam serta uang itu kembali ke asalnya. Sam yang masih kekeh menolak serta memilih untuk adu mekanik. Sam menunjukkan hasil latihannya selama bertahun-tahun bersama Wiro Sableng dengan isi membuat mereka menuju ke sangkal putung terdekat. Setelah mengalahkan 3 pemuda berbahaya, Sam melanjutkan untuk menemui para penculik dan melakukan barter. Sam mencoba mengejar mereka. Di sini kita mendapatkan pembelajaran bahwa keserakahan tidak akan mendapatkan keberkahan. Yang dimana mereka saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan jatah yang lebih banyak. Alhasil mereka semua mati serta isi paket hancur berkeping-keping yang akan membuat Sam dalam masalah besar. Salah satu orang yang dibunuh Sam di awal film yaitu anak Pak Manchester ternyata orang yang berpengaruh di kota ini. Para dewan direksi pun datang untuk meminta Nathan agar membereskan persoalan ini dengan cara menonaktifkan Sam alias dibunuh. Nathan yang cuma budak korporat dengan manut dan tunduk menuruti perintah atasan. Sam mengantarkan anak Pak Samsul yang bernama Emily ke rumah sakit untuk menemui sang ayah yang ternyata ia sudah tidak bernyawa. Di sini Emily yang belum tahu kebenaran soal kematian ayahnya. Secara bersamaan 3 pemuda berbahaya yang masih dalam perawatan mendapatkan tugas untuk membunuh Sam. Dengan bantuan dokter yang sudah menyuntikkan serum kebiri yang membuat kedua tangan Sam lumpuh selama beberapa menit. I'm good. Sorry, I didn't mean to. Namun dengan tekad Konoha, Sam yang dibantu oleh Emily mempersiapkan diri untuk melawan para antek The Film dengan strategi apa aja yang ada di situ. Saya mempertunjukkan bahwa lelakon kesayangan sutradara itu OP parah, serta mempunyai kehokian setiap adegan. Di sini Nathan yang menginginkan uang itu kembali namun hancur berkeping-keping, serta Sam yang kecewa kepada The Film karena mereka yang mengirim untuk membunuh mafia. Namun dikarenakan apes, di situ ada anak Pak Manchester, The Film yang tutup mata serta mendukung Pak Manchester untuk memburu Sam dengan memberikan lokasi terkini Sam. Dengan alasan untuk mencegah perang antar dua organisasi,
Memang ya, kunyuk korporat ini. Apakah ada yang senasib dengan Sam untuk kalian budak korporat? Di sini Nathan tidak bisa lagi melindungi Sam. Untuk terakhir kalinya, Nathan memberikan sebuah paket yang bisa membuat Sam bertahan hidup beberapa hari ke depan. Paket apakah itu? Setelah mengetahui lokasi Sam, Pak Manchester menyuruh semua ante-antenya untuk memburu dan membawakan Sam ke hadapannya. Di sini Sam yang masih dalam keadaan kedua tangannya lumpuh, Pak Sutradara menyarankan agar Emily yang mengemudi sedangkan Sam bagian gas dan rem. Aksi yang kurang masuk akal namun nyata ini mereka berusaha kabur dari para mafia menginginkan mereka dengan teknik drive-thru McD. Sam dan Emily mampu mengocek-gocek para mafia tersebut. Setelah berhasil melarikan diri, Sam pun bergegas untuk mengambil paket yang sudah disiapkan Nathan. Tapi yang ternyata paket itu adalah ibu Sam, Scarlett, yang sudah 15 tahun tidak bertemu. God, no. Sebenarnya Scarlett sangat ingin tinggal bersama Sam serta bibi-bibinya yang berada di perpustakaan, namun dia tidak bisa dikarenakan di saat Sam masih kecil, ayahnya dibunuh serta untuk bertahan hidup, Scarlett diperkenalkan ke dunia assassin dan para bibi-bibinya. Setelah bertahun-tahun menguasai ilmu killer to killer, Scarlett pun mencari tahu siapa yang membunuh suami tercintanya. Dan ternyata pembunuhnya adalah salah satu dewan direksi The Firm yang membuat dia menjadi buron dan memilih di penjara. Namun bisa mengawasi Sam dengan bantuan Nathan tentunya. Di saat masih bernostalgia, tiba-tiba para mafia datang untuk mencari Sam. Di sini mereka mencari cara untuk keluar dari gedung tersebut. Namun bukannya semakin jauh, mereka malah menemui langsung untuk mengucapkan say hello guys. Dengan adanya Scarlett, mereka pun berhasil melarikan diri melewati jalan rahasia. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke perpustakaan yang dianggap tempat aman dan dipenuhi persenjataan. Namun di sini karena mereka tidak diterima dengan baik dikarenakan masa lalu mereka yang dimana Scarlett hilang secara tiba-tiba. Hi, Madeline. Hi, Scarlett. Florence. Anime. No, you don't get to talk. Tanpa memberikan kabar kepada Anna dan yang lainnya, membuat mereka dikecewakan, merasa kecewa guys. Para anak buah Pak Manchester mengetahui lokasi tersebut, mereka berbondong-bondong mendatangi perpustakaan itu. Di sini para bibi-bibinya memilih untuk tidak ikut campur dan pergi meninggalkan perpustakaan, membuat ibu Sam ingin membantu sang anak serta Emily yang ingin terus bersama sang mentor. Going with them to the basement where it's safe. No! I want to stay with you. You can't. But why? Sam yang beranggapan bisa menanganinya sendiri, serta berterus terang bahwa dia yang membunuh sang ayah pada Emily yang membuat Emily pergi. Because I killed your father. Dengan cara itulah agar Emily bisa pergi meninggalkan Sam. Scarlett yang mencoba meyakinkan Anna serta menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. You screwed up. I can only imagine how painful it was leaving her behind. Di sini para mafia berhasil masuk mencari Sam. Florence yang sudah mempersiapkan senjata untuk Scarlett. Tanpa mikir dua kali, ia pun bergegas pergi membantu sang anak. Di sini Sam berhasil melumpuhkan beberapa orang, namun dikarenakan tiba-tiba kakinya semutan, Sam terpojok dan dikeroyok oleh para mafia itu guys. Tiba-tiba sang ibu datang bukan dengan doa melainkan dengan tindakan nyata. Aksi duet ibu dan anak melawan bandit-bandit masyarakat pun dimulai.
Namun yang datang bukan cuma sekompi melainkan sebatalion. Anna, Florence, dan Madeline tidak membiarkan saja temannya berjuang sendiri. Mereka ikut serta dalam pertandingan adu tembak, adu pukul. Dengan pengalaman menghadapi laki-laki toksik, mereka menumbangkan satu persatu para gangster. Aksi palu godam, rantai kebencian, serta aksi-aksi epik dari mereka semua. Keterampilan emak-emak yang sangat luar biasa, mereka sanggup menghadapi berandalan dengan jurus-jurus andalan mereka. Akhirnya kemenangan di tangan para perempuan. Memang di film maupun di dunia nyata, gender sebelah memang terlahir OP parah, ras terkuat saat ini. Namun di sini pimpinan gangster berhasil memojokkan Madeline dengan tembakan yang mengenai bagian dada serta Madeline yang kehabisan amunisi. Mereka pun akhirnya adu kodam yang dimana Madeline dapat dikalahkan serta salah satu pimpinan mafia tersebut membawa Emily. Sangat disayangkan di sini Madeline tidak selamat, guys. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Couldn't save her. It's okay. Get her back. Setelah mengalami malam yang panjang, mereka tiba di suatu tempat serta memakamkan Madeline. Di saat masih berduka, panggilan WA dari para gangster yang meminta jika ingin Emily tetap hidup, maka Sam harus menyerahkan diri. Sam yang menyetujui hal tersebut dan meminta untuk bertemu di restoran langganan. Di sini para emak-emak yang sudah kelelahan serta tidak punya plan yang bagus menyarankan Sam untuk bersabar dan menunggu momen yang pas. Namun dikarenakan Sam keras kepala serta mempunyai rasa bersalah atas kejadian ini, dia siap menerima dengan lapang dada asalkan Emily selamat. Ia pun datang hanya bermodalkan bismillah menemui ketua gangster yaitu Pak Manchester. Did they hurt you? Di sini Pak Manchester curhat kepada Sam bahwa ketiga anaknya yaitu perempuan. Dia sangat menginginkan anak laki-laki. Ketika anak laki-lakinya terlahir, satu-satunya harapan kebahagiaan Pak Manchester dibunuh oleh Sam. Yang membuat Pak Manchester hidupnya direnggut begitu saja oleh Sam. Namun Sam hanya melakukan perintah dari The Firm. Sam yang sudah pasrah akan nasibnya secara tiba-tiba. Hey, Aldo, can I get you something? No, we're just fine. Maybe some more coffee or apple pie? Scarlett, Florence, serta Anna datang memberikan dukungan nyata untuk Sam. Hi, sweetheart. Hi, Mom. Sam yang berhasil membawa keluar Emily dengan santuy serta Pak Mike Lester yang sudah tidak dibutuhkan sutradara akhirnya mati di tangan Scarlett. Aksi trio mak-mak melawan gangster di warung tenda biru terjadi. Di sini kita diperlihatkan semakin tua semakin semehot. Mereka dibabat habis sampai ke akar-akarnya, guys. Kita akan saksikan live action mak-mak versus anak muda yang bergairah.
Setelah semuanya berakhir, mereka kembali ke gubuk kebahagiaan. Emily yang masih bocil, namun kemampuan berpikirnya lebih baik dari kalian, dia mengerti bahwa Sam memang membunuh ayahnya. Namun ia hanyalah budak korporat, serta dia juga yang berusaha menyelamatkan dirinya. Padahal sadar bahwa Emily bukan siapa-siapanya, bocah random, namun berhasil membuat Sam yang tadinya budak korporat tersadar bahwa selama ini ia hanyalah alat. Jika sudah tidak dibutuhkan, maka dibuang. Sam yang mulai menyerang balik The Frame, mereka pikir mereka tak tersentuh, namun di sini Sam akan membuktikan bahwa itu salah. Di sini Emily mendatangi Nathan dengan membawakan sebuah buku dengan pesan singkat. Looking through your heart? Gonna stay. Come on, Sam. You know that's not up to me. To end this now. Sam mengancam bahwa dia tahu di mana para direksi bekerja, tinggal, dan bisa membunuh mereka semua tanpa pernah melihat Sam datang. Mereka bisa selamat dikarenakan Emily, bocil random, yang memintanya agar damai, guys. Got it. Got it. Can I drive? No. Film ditutup dengan mereka berlima menikmati perjalanan menuju entah kemana. Mimin belum tanya. Terima kasih yang sudah dengerin The Santos ngebacot. Sehat-sehat selalu kalian. Agar membuat Minso tetap bernapas, tinggalkan like, komen, dan jangan lupa subrek channel FM 3.6 bersama The Santos. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.